Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Oke dulur, pada video kali ini saya sedikit membahas tentang aplikasi atau web ya, berbasis web di sini. Ini adalah SIPDAR. SIPDAR itu adalah Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar. Nah, ini adalah untuk lembaga pendidikan Al-Quran, baik itu DTA atau MDA maupun TPQ atau TKQ. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang SIPDAR, kemudian bagaimana cara registrasinya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita harus login ya. Yang pertama kita harus masuk terlebih dahulu ke halaman SIPDAR-nya. Nah, ini adalah halaman SIPDAR, linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian kita akan perkenalan dulu ya. Di sini saya akan mengenalkan sedikit tentang SIPDAR ini. Di sini ada mana nih? Ada panduan ya. Oh, sini saya udah ada nih. Nah, ini ya. Di sini ada surat dari Kementerian Agama bahwasanya di sini halnya adalah edaran peralihan tanda daftar LPQ dari EMIS ke SIPDAR PQ dan ijazah PAUDQ tahun 2022. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 28 Juni kemarin. Nah, dengan hormat bahwa untuk menjamin aktivitas, efisiensi dan transparansi dan akuntabilitas lembaga serta peningkatan mutu dan layanan pendidikan Al-Quran, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Pendidikan Al-Quran atau SIPDAR PQ. Nah, dengan sudah beroperasinya aplikasi tersebut sebagai layanan pendaftaran. Maka yang pertama ini tool tambah data LPQ pada Education Management Information System atau EMIS ya. Nah, jadi tool pada EMIS ini atau tambah data pada LPQ Jadi yang pertama intinya di SIPDAR ini tombol data LPQ yang ada tombol tambah ya, tombol tambah data yang ada di EMIS itu sudah ditutup. Nah, selanjutnya dialihkan untuk pendaftaran LPQ tersebut melalui SIPDAR ini. Kemudian yang kedua, untuk ijazah PAUDQ tahun 2021-2022 menggunakan e-ijazah. Jadi untuk PAUDQ itu menggunakan ijazah elektronik ya, yang kita akses juga melalui halaman SIPDAR ini. Nah, ini adalah isi suratnya secara garis besar. Di EMIS kan kita sudah ada daftar ustaz, daftar lembaga kita lah, LPQ kita. Nah, kemudian ada juga tambah daftar data LPQ. Nah, untuk tahun 2022 ini karena sudah muncul SIPDAR, berarti untuk tombol tambah data LPQ yang ada di EMIS itu sudah tidak bisa kita gunakan. Nah, maka beralihlah dengan menggunakan SIPDAR ini. Nah, ini adalah suratnya resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kemudian di sini juga ada panduan dan tutorial ya, panduan tutorial. Di sini ada panduan untuk PAUDQ, kemudian ada panduan untuk penggunaan SIPDAR. Di sini saya sudah mendownloadnya.
Jadi yang pertama intinya adalah kita melakukan registrasi terlebih dahulu. Oke, itu ya untuk perkenalannya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang kedua yaitu kita akan coba untuk registrasi ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah registrasi di halaman Sipdar ini. Seperti biasa kita pastikan terlebih dahulu masuk ke halaman Sipdarnya. Jadi halamannya silahkan klik saja di linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kalau sudah muncul halaman seperti ini, ada tulisan registrasi LPQ di sini. Nah, kita langsung saja klik registrasi LPQ di sini. Nah, di sini ada menunya registrasi akun Sipdar. Untuk jenis registrasinya di sini kita ada dua pilihan yaitu registrasi baru dan registrasi lama. Apa bedanya? Kalau yang baru itu berarti kita belum punya emis ya. Belum apa namanya? Mungkin belum ada emisnya, belum punya emis dan belum punya apa namanya? Nomor statistik ya. Ini untuk registrasi baru. Kalau untuk registrasi lama berarti ini yang sudah mengisi emis dan pastinya sudah punya nomor statistik. Nah, kita akan coba contohkan terlebih dahulu untuk registrasi baru. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik mendaftar sekarang. Di sini tinggal kita isi saja formulir registrasi LPQ barunya. Pertama yaitu nama LPQ-nya, kemudian emailnya. Ini adalah email dari LPQ kita ya. Kemudian kata sandi dan mengulang kata sandi. Nah, di sini ada bagian dari pondok pesantren ya. Di sini kalau misalkan LPQ Bapak Ibu termasuk daripada atau di bawah naungan pondok pesantren, kita klik saja ya. Kalau misalkan tidak ya berarti tidak. Nah, kalau misalkan kita klik iya, berarti kita masukkan nomor statistik pondok pesantren kita atau NSPP, kemudian klik cari. Nanti di sini akan muncul. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau misalkan tidak, berarti kita abaikan proses untuk pondok pesantren ini. Kemudian kita tulis nama LPQ ya. Oh, maaf, untuk yang atas ini adalah nama operator TPQ ya. Nama operator LPQ-nya dan yang bawah ini adalah nama LPQ-nya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk jenjangnya kita sesuaikan. Kalau misalkan jenjangnya TPQ ya kita pilihnya yang TPQ. Kalau TKQ ya kita pilih TKQ. Ada juga TQA ya. Nah, ini tinggal disesuaikan. Kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa juga disesuaikan dengan LPQ kita. Terakhir yaitu mengisi kode validasi yang ada di sini. Yang ada 4 angka, kemudian klik saja untuk mendaftar sekarang. Nah, Bapak Ibu, karena di sini LPQ yang saya kelola itu sudah ada emisnya, jadi di sini saya kembali ke halaman registrasi akun Sipdar dan saya akan contohkan untuk registrasi LPQ yang lama. Artinya yang sudah ada data emisnya dan sudah ada nomor statistik LPQ-nya. Kalau sudah masuk ke halaman registrasi akun Sipdar yang ini ya, yang registrasi lama, kemudian kita isi terlebih dahulu nomor statistiknya ya, nomor statistik. Nah, kita isi nomor statistiknya, kemudian kita cek. Nah, di sini secara otomatis ini sudah muncul ya, nama LPQ-nya, jenjangnya juga sudah muncul, kemudian alamatnya juga sudah muncul. Nah, selanjutnya proses pendaftarannya itu kita disuruh untuk mengisi nama operator LPQ. Sama seperti yang tadi di pendaftar baru ya. Nama operator LPQ-nya, kemudian alamat emailnya kita isi.
Nah, di sini saya sudah mengisi nama operator, email, kata sandi dan mengulang kata sandi. Selanjutnya di sini kita isi kode validasi atau kode captcha ya. Nah, di sini kita tulis saja kode validasinya. Selanjutnya kita klik mendaftar sekarang. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah berhasil untuk registrasi secara online, tetapi jelas belum diverifikasi ya, karena harus ada beberapa yang harus kita isi dan kita lengkapi. Nah, pada halaman pojok kanan atas ini, ya di sini sudah ada nama operatornya, ya. Di sini nama operatornya, kemudian kita juga bisa melihat profil penggunanya. Nah, Bapak Ibu pastikan ketika tadi ya ketika kita meregistrasi untuk alamat emailnya itu tidak akan kita bisa rubah lagi. Walaupun kita ketik-ketik seperti ini tidak akan bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah hanyalah password lama. Ini pun kalau misalkan Bapak Ibu mau merubah passwordnya, termasuk nama pengguna juga tidak bisa dirubah. Nah, jadi harus berhati-hati dalam mengisi SIPDAR ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman yang ada garis titik 3 ini ya. Kita masuk ke sini ada beberapa menu. Di sini informasi sudah tadi ya di awal. Kemudian ada juga data LPQ. Nah, di sini kita klik saja profil LPQ. Nah, inilah yang harus kita isi ya, yang harus kita lengkapi dari identitas pengelola dan aset yayasan. Kemudian untuk data LPQ yang lainnya yaitu berkas LPQ. Nah, di sini daftar berkas LPQ terunggah di sini masih kosong karena memang belum kita unggah ya, dan ini kita harus tunggu verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Nah, kemudian dalam data LPQ juga kita bisa melihat status LPQ kita. Di sini statusnya LPQ-nya yaitu aktif. Nah, di sini ada keterangannya, informasi singkat. Berikut ada informasi singkat mengenai LPQ Anda. Ya, di sini ada nomor tanda daftarnya. Ya, nomor tanda daftar, kemudian nomor statistik LPQ, kemudian nama LPQ, jenjang dan isian kelengkapan usulan. Di sini keterangannya yang pertama untuk isian profil belum lengkap dan unggah berkas juga belum lengkap. Kalau misalkan sudah berwarna hijau semua sudah lengkap, barulah kita klik usulan pembaruan data. Oke, Bapak Ibu, operator dalam pengisian SIPDAR ini akan saya bahas di video saya selanjutnya. Sementara untuk video pengenalan dan cara registrasi saya rasa cukup sampai sini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman operator yang lainnya, khususnya untuk LPQ atau Lembaga Pendidikan Quran, supaya mengerti cara mengisi atau registrasi SIPDAR ini. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.